Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobatnya, pada video ini kita akan memberikan update informasi terkait tentang pelaksanaan PPG dalam jabatan tahun 2023. Seperti yang kita ketahui bahwa PPG dalam jabatan merupakan pintu gerbang bagi Bapak Ibu guru yang saat ini dalam jabatan untuk mendapatkan sertifikat pendidik ya. Dan juga untuk sertifikat pendidik ini merupakan salah satu persyaratan utama untuk kita itu mendapatkan tunjangan profesi guru atau tunjangan sertifikasi. Nah, di tahun 2023 ini berikutnya kita akan sajikan update informasi, yaitu 3 kategori guru yang akan sertifikasi di tahun 2023. Dan di sini nanti dari per kategori ini akan ada yang termasuk dalam kategori yang tidak perlu ikut kuliah ya. Lah merupakan aturan terbaru PPG dalam jabatan tahun 2023. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, untuk nanti yang menjadi acuan pelaksanaan PPG tahun 2023 adalah mengacu pada peraturan terbaru, yaitu Permendikbudristek nomor 54 tahun 2022 tentang tata cara memperoleh sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan. Yang mana di sini adalah diperuntukkan bagi Bapak Ibu guru yang mana di sini yang belum memiliki sertifikasi ya. Ini adalah nanti untuk mendapatkan sertifikat pendidik ini melalui yaitu pendidikan profesi guru dalam jabatan. Nah, di sini kalau misalkan kita melihat yaitu pada pasal yang kedua, ya dimaksud dengan sertifikasi itu tujuannya adalah untuk memberikan pengakuan ya kepada guru dalam jabatan sebagai tenaga profesional pada satuan pendidikan dalam pemberian kompetensi pedagogis, kemudian kepribadian, sosial dan juga profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, selanjutnya di sini pada pasal yang ketiga, sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan itu dilaksanakan melalui program PPG dalam jabatan. Kalau misalkan bagi teman-teman yang mungkin baru fresh graduate atau yang belum terdaftar di Dapodik ataupun Simpatika, nanti ikut PPG-nya untuk mendapatkan sertifikat pendidik itu melalui PPG prajabatan ya. Dan selanjutnya di sini kita lihat dari pasal yang keempat, teman-teman. Nah, guru dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada pasal yang ketiga, yaitu pelaksanaan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan. Ini merupakan guru dalam jabatan yang diangkat sampai dengan tahun 2025. Jadi untuk Permendikbud nomor 54 tahun 2022 ini nanti akan berlaku sampai nanti di tahun 2025 ya. Nah, kemudian siapa saja yang nanti akan menjadi sasaran atau kategori guru yang bisa ikut PPG mulai tahun 2023 sampai 2025 ini. Dan di sini tertera yaitu pada pasal yang keempat ya, yaitu pada ayat yang kedua. Nah, guru dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat yang pertama itu terdiri dari 3 kategori ya. Yang pertama yaitu guru yang telah memiliki sertifikat pendidikan guru penggerak ya. Jadi bagi teman-teman yang sudah memiliki sertifikat guru penggerak dari hasil pendidikan guru penggerak yang sudah diikuti, tentunya nanti menjadi salah satu sasaran utama untuk ikut PPG dalam jabatan mulai tahun ini. Kemudian tentunya nanti akan ada perbedaan, yaitu kemudahan ya untuk teman-teman yang memiliki sertifikat guru penggerak, yaitu tidak mengikuti pendidikan ya di tengah-tengah pelaksanaan PPG dalam jabatan, hanya ikut ujian akhir saja. Nah, nanti kita ulas ya untuk di bagian akhir video ini terkait tentang kemudahan teman-teman yang memiliki sertifikat guru penggerak. Nah, kemudian yang kategori kedua adalah guru yang telah mengikuti pendidikan latihan profesi guru namun belum lulus ujian tulis nasional atau UTN atau uji kompetensi pada akhir pendidikan dan latihan profesi guru. Nah, ini adalah yang B. Ini dimaksudkan bagi teman-teman peserta PLPG yang belum lulus UTN atau belum lulus ujian akhir sampai saat ini nanti mendaftar mulai dari awal, namun nanti teman-teman tidak perlu mengikuti perkuliahan, hanya tinggal mengikuti ujian akhirnya saja. Jadi untuk yang pertama, kategori pertama adalah yang memiliki sertifikat guru penggerak. Kategori kedua ini adalah teman-teman yang telah mengikuti PLPG ya. Nah, yang ketiga ini adalah guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak atau juga guru yang
tidak termasuk dalam kategori peserta PLPG. Artinya di sini adalah bagi teman-teman yaitu guru sebagaimana guru pada biasanya ya. Kita nggak punya sertifikat guru penggerak atau kita belum pernah ikut PLPG. Inilah guru pada biasanya, ini adalah nanti akan tertera untuk kategorinya. Inilah mulai dari tahun TMT 2016 sampai dengan saat ini. Inilah merupakan juga peserta yang nanti akan ikut PPG dalam jabatan. Nah, selanjutnya di sini merujuk pada Permendikbudristek nomor 54 tahun 2022 tentang tata cara untuk memperoleh sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan. Terkait tentang persyaratannya itu bagaimana? Nah, persyaratan untuk teman-teman menjadi calon mahasiswa ini yang harus memenuhi persyaratan yaitu ini ya. Yaitu syaratnya yang pertama yaitu berstatus sebagai guru dalam jabatan dan masih aktif ya, melaksanakan tugas sebagai seorang guru selama 3 tahun terakhir. Artinya di sini kalau misalkan kita sebagai tugasnya sebagai guru, ini adalah dalam kehidupan sehari-hari kita mengajar sebagai guru, dan juga di Dapodik ini kita tertera ya, jenis PTK-nya adalah sebagai seorang guru juga. Dan ini selama 3 tahun terakhir berturut-turut ya teman. Kemudian untuk yang poin kedua, yaitu kita harus memiliki kualifikasi akademik sarjana S1 ya. Jadi ijazah terakhir kita ini harus S1 atau diploma 4 teman-teman. Nah, kemudian yang C ini memiliki nomor unik pendidik dan juga tenaga kependidikan. Artinya di sini kita harus sudah memiliki NOPTK ya ketika ingin ikut PPG dalam jabatan ini. Kemudian di sini untuk batasan usia ini enggak ada jauh beda dengan tahun kemarin, yaitu berusia paling tinggi 58 tahun pada saat tahun berkenaan ya pendaftaran dibuka. Kemudian kita harus sehat jasmani dan rohani, kita bebas narkotika, psikotropika dan juga zat adiktif lainnya. Kemudian berkelakuan baik. Nah, untuk poin E, F, G ini adalah dipenuhi ketika nanti kita teman-teman untuk melakukan lapor diri. Yang terakhir ini adalah harus terdaftar pada sistem data pokok pendidikan ya. Kita harus terdaftar pada Dapodik sebagai salah satu persyaratan utama untuk teman-teman ini bisa ikut PPG dalam jabatan. Dikarenakan memang secara sistem juga untuk PPG itu melakukan portal pendaftaran dan juga pelaksanaannya dari portal GTK Kemdikbudristek ya. Jadi kita itu bisa membuat akun SIM PKB, itu adalah syaratnya harus yaitu terdaftar di Dapodik. Ini terkait tentang persyaratannya. Dan berikutnya teman-teman, nah di sini kita merujuk pada pasal yang ke-11. Ini adalah untuk calon mahasiswa. Ini mengikuti seleksi ya. Jadi seleksinya ini adalah sama halnya dengan tahun kemarin. Untuk bisa ikut dalam PPG dalam jabatan tahun 2023, ini kita harus lulus 2 seleksi ya. Yang pertama lulus seleksi administrasi, yang kedua lulus seleksi akademik. Nah, lulus seleksi administrasi artinya kita lulus secara administratif ya ketika pendaftaran. Kemudian setelah kita mendaftar, tentunya adalah mengikuti pretest PPG atau ikut seleksi akademik. Jadi kita harus lulus dari 2 seleksi ini. Nah, selanjutnya jika kita sudah lulus seleksi administrasi dan juga seleksi akademik, nanti akan ditentukan untuk keikutsertaan kita. Jadi kita akan dipanggil melalui akun SIM PKB masing-masing, yang mana untuk pemanggilan tersebut urutannya itu mempertimbangkan pada yang pertama yaitu masa kerja yang paling lama dulu, kemudian setelah itu usia yang paling tinggi, kemudian satuan pendidikan yang berasal dari daerah khusus, dan juga perolehan nilai hasil seleksi yang paling tinggi ya. Nah, nilai hasil seleksi atau dari seleksi akademik atau nilai dari pretest PPG teman-teman. Nah, selanjutnya di sini bagi teman-teman calon mahasiswa yang sudah lulus seleksi berdasarkan pertimbangan tersebut, maka ditetapkanlah sebagai mahasiswa PPG ya, sesuai dengan penetapan jumlah mahasiswa yang ditetapkan setiap tahunnya oleh Kemendikbudristek. Nah, selanjutnya di sini dari pasal ke-14, maka bagi teman-teman yang lulus seleksi dalam pengumuman, yang dimaksud dengan lulus seleksi adalah kita lulus administrasi dan juga lulus seleksi akademik atau pretest PPG, maka kita ini ditetapkan sebagai calon mahasiswa PPG dan kita tinggal lapor diri pada akun SIM PKB kita masing-masing. Nah, selanjutnya bagaimana kalau misalkan teman-teman yang tahun kemarin tidak lulus seleksi akademik? Nah, bagi teman-teman yang nggak lulus seleksi akademik di tahun 2022 atau tahun sebelumnya, tentunya teman-teman di sini nanti harus mengikuti proses dari awal ya. Proses dari awal apa? Yaitu ikut seleksi administrasi ketika nanti pendaftaran PPG dibuka, mendaftar lewat akun SIM PKB masing-masing, dan tutorialnya sudah saya berikan pada video sebelumnya. Yang kedua, teman-teman harus ikut seleksi akademik lagi nanti supaya lulus seleksi akademik.
Lantas kalau misalkan kita sudah lulus seleksi akademik di tahun 2022 namun belum terpanggil sampai saat ini, baik itu kategori 1 maupun 2, bagaimana? Kita tinggal menunggu saja, yaitu untuk keikutsertaan kita dipanggil ya. Kita tinggal login ke akun Simpa KB, nanti kita menunggu giliran untuk nanti kuota tahun ini dibuka, kita tinggal ikut lapor diri ya. Kemudian konfirmasi kesediaan dan sebagainya. Kemudian termasuk juga bagi teman-teman yang ada notifikasi tampilan di akun SIM PKB-nya stuck transfer ini, maka kita juga menunggu memantau informasi lebih lanjut pada akun SIM PKB masing-masing. Nah, kemudian terkait tentang peraturan baru ini bedanya apa dengan tahun kemarin, yaitu di sini seperti yang kita lihat ya, yaitu pada peraturan baru ini nanti terdapat RPL ya, atau rekognisi pembelajaran lampau. Mahasiswa tertentu ini tidak wajib untuk menjalani PPG dan hanya mengikuti proses ujiannya saja. Nah, siapa saja yang nanti nggak perlu ikut kuliah PPG dan hanya ikut ujiannya saja? Nah, di sini adalah seperti yang telah kita bahas pada video sebelumnya, yaitu di sini kategori guru yang tidak wajib ikut perkuliahan PPG dalam jabatan itu adalah tertera pada pasal ke-16 ya, yaitu teman-teman yang sudah memiliki sertifikat guru penggerak yang dikeluarkan oleh Kemdikbudristek, dan juga teman-teman yang sudah ikut PLPG namun belum lulus UTN. Ini adalah teman-teman nanti tidak perlu mengikuti perkuliahan di PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah, selanjutnya di sini juga terjadi pengurangan SKS pada peserta PPG dalam jabatan, yaitu untuk kualifikasi yang pertama, tenaga pendidik yang diangkat akhir tahun 2015 maka akan mendapatkan pengurangan 24 SKS ya. Kemudian tenaga pendidik yang diangkat 2016 sampai 2025 akan mendapatkan pengurangan 18 SKS. Nah, selanjutnya di sini sebagai contohnya untuk teman-teman yang memiliki sertifikat guru penggerak ini tidak perlu mengikuti PPG dalam jabatan dalam pembelajarannya. Seperti halnya di tahun 2022 kemarin, nanti juga akan berlaku di tahun 2023. Ini keistimewaan bagi teman-teman yang memiliki sertifikat guru penggerak, yaitu di sini edaran ini adalah pelaksanaan PPG dalam jabatan bagi lulusan pendidikan guru penggerak ya. Yang mana di sini pada intinya adalah di sini harus melaksanakan proses lapor diri sampai dengan orientasi mahasiswa yang telah ditetapkan, melaksanakan belajar mandiri tanpa batas akses pada aktivitas LMS yang disiapkan, kemudian menyusun dan mengunggah laporan sesuai dengan tagihan ya pada masing-masing kuliah LMS berdasarkan format yang disediakan. Laporan tersebut terdiri dari satu laporan untuk masing-masing mata kuliah. Kemudian tinggal mengikuti uji kompetensi mahasiswa PPG atau UKM PPG saja setelah dinyatakan memenuhi syarat akademik ya. Kemudian teman-teman dari yang memiliki sertifikat guru penggerak ini atau guru penggerak ini mendapatkan sertifikat pendidik setelah dinyatakan lulus ya dari UKM PPG. Oke, demikian sobat-sobatnya, semoga bermanfaat ya dan memberikan pencerahan untuk persiapkan kita untuk ikut PPG di tahun 2023 ini. Salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.